Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas gabungan TNI Polri mengevakuasi korban serangan brutal yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Operasi bersama yang dilakukan Satgas Ops Damai Kartens 2025 serta Polda Papua berjalan dengan baik. Proses evakuasi berhasil dilakukan meskipun terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara ke distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Namun seluruh korban berhasil dievakuasi dengan lancar ke Jayapura. Dalam serangan ini, 10 guru dan tenaga medis menjadi korban. Satu di antaranya atas nama Rosalina Rereksogen meninggal dunia, sementara 4 mengalami luka ringan dan 3 lainnya luka berat. 2 korban lainnya dalam kondisi aman dan merupakan warga asli Yahukimo. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Pemirsa, oknum ormas yang mengamuk dan buang sampah di kantor Dinkes Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Metro Bekasi. Pelaku mengamuk setelah memaksa bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. 5 oknum anggota ormas ini tidak bisa berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Metro Bekasi. Para pelaku dibekuk usai aksinya mengamuk di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai permintaannya untuk bertemu Kepala Dinas Kesehatan tidak dipenuhi. Kemudian sekelompok oknum ormas yang kesal tersebut menghambur-hamburkan sampah dan menyiramkan air di lobi kantor Dinkes Bekasi hingga sempat mengganggu aktivitas pelayanan di kantor tersebut. Kelima oknum anggota ormas saat ini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Petugas masih mendalami motif para tersangka membuat onar di kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi. Waktu itu datang, kemudian ada yang membuang sampah, kemudian ada yang masuk dan mengotori lantai dengan jejak sepatu, kemudian ada yang berteriak-teriak dan ada yang seperti berusaha memberikan seperti akan memukul kepada salah satu pegawai di Dinkes ya. Di situ kemudian ada juga yang melakukan penghinaan dengan cara menjulurkan lidah ke arah CCTV. Intinya pada saat peristiwa terjadi yang bersangkutan ingin ketemu kepala dinas, entah tujuannya apa segala macam masih kita. Meski oknum ormas sudah membuat permintaan maaf dan klarifikasi, namun proses hukum tetap dilanjutkan untuk memberi efek jera. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelimanya dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Satu keluarga, suami istri dan 2 orang anak yang meninggal dunia setelah mobil minibus yang mereka tumpangi ditabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Sehalim Hasak, Asahan, Sumatera Utara pada Minggu siang. Pengemudi diduga tidak mendengar dan melihat saat melintas di perlintasan kereta karena kaca mobil tertutup. Satu keluarga meninggal dunia setelah mobil minibus yang mereka tumpangi ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Sehalim Hasak, Asahan, Sumatera Utara, Minggu siang. Korban kecelakaan lainnya histeris melihat seluruh korban saat dievakuasi oleh warga. Menurut petugas kepolisian, mobil yang dikendarai korban hendak pulang ke rumahnya. Namun saat melintas di lokasi kejadian, diduga
korban tidak melihat dan mendengar klakson dari kereta dan teriakan warga karena kaca mobil yang tertutup. Seketika mobil langsung ditabrak kereta api tujuan Medan Rantau Prapat. Mobil terseret hingga 20 meter dan rusak parah. Untuk saat sekarang ini kita lagi mengevakuasi korban yang saat ini meninggal dunia di TKP A2 dan satu keluarga dan 2 lagi meninggal dunia di rumah sakit umum. Sementara korban keseluruhan 4 orang semua adalah penumpang kendaraan mobil pribadi. Kejadian dilaporkan ke Apa penyebabnya nih, Pak Kapolsek? Sementara kita masih dalam penyelidikan, nanti akan kita serahkan ke unit Laka Lantas Polres. Sementara kesimpulan kita di lapangan adalah ketika sepeda mobil pribadi dengan kata tertutup tidak melihat datangnya kereta api dari arah Medan menuju ke arah Rantau Prapat. Demikian. Keempat korban kini dibawa ke rumah sakit dan akan diserahkan ke rumah duka untuk dikebumikan. Sementara kasus kecelakaan tersebut dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kita ke seputar informasi arus mudik lebaran. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai dan masih lancar jelang puncak arus mudik lebaran 2025. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada prediksi lonjakan kendaraan yakni tanggal 27 Maret 2025. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih normal dan ramai lancar. Kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju tol Trans Jawa yang melewati gerbang tol Cikatama sebanyak 5.100 kendaraan. 10 gardu tol dan 8 gardu satelit beroperasi normal sehingga tak ada antrian kendaraan yang panjang, hanya 5 hingga 10 meter kendaraan saja di tiap gardu tol. Ya, sambut musim mudik lebaran, pemerintah memberikan potongan tarif tol Trans Jawa hingga 20%. Periode diskon dibagi dalam untuk sepekan sebelum lebaran dan sepekan setelah lebaran. Masyarakat bisa mendapatkan potongan berupa diskon tarif tol sebanyak 20% selama periode mudik lebaran Idul Fitri 2025. Diskon tarif tol Trans Jawa berlaku pada arus mudik dan arus balik lebaran. Untuk arus mudik, bagi pengguna jalan dari gerbang tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, diskon tarif tol dimulai pada 24 Maret sampai 28 Maret yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada 24 sampai 26 Maret dan periode kedua pada 26 sampai 28 Maret. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol diberlakukan pada 3 April sampai 4 April, kemudian pada 8 sampai 9 April 2025 untuk perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Untuk jasa marga, tadi juga Astra, jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memberlakukan diskon tarif tol. Selain diskon 20%, jasa marga akan memberikan potongan tarif tol minimal 30% bagi pengguna jalan yang terkena dampak rekayasa lalu lintas selama arus balik lebaran 2025. Antrian panjang ribuan kendaraan pemudik terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, di mana antrian terjadi akibat banyak pemudik yang kehabisan saldo elektronik. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek dan Jawa Barat mengular sepanjang lebih dari 1 km dari sebelum simpang susun Pejagan hingga gerbang tol Pejagan pada Minggu pagi. Kendaraan para pemudik ini bahkan harus antre hingga 1 jam untuk bisa keluar dari tol Pejagan. Sebuah mobil ambulans bahkan kesulitan menembus kemacetan dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat melewati gerbang tol Pejagan. Penumpukan kendaraan di gerbang tol Pejagan ini terjadi akibat banyaknya pemudik yang kehabisan saldo elektronik sehingga membutuhkan waktu untuk mengisi saldo terlebih dahulu saat akan melewati gardu tol. Lama Pak? Waduh, udah 1 jam setengah. 1 jam setengah Pak? Iya. Dari mana nih Pak? Dari Jakarta. Mau ke Bumai. mudik juga ini Pak rombongan? Ya. Dari Jakarta? Mau ke
Mau ke Brebes. Brebes, mudik ini. Iya. Ini sudah antri lama Mas keluar Pejagan, Mas? Iya lumayan, 20 menit. Panjang berarti antrinya Mas? Iya. Ini karena apa katanya Mas? Antrinya karena apa? Kayaknya etol pada kurang. Saldo habis itu ya? Sementara puncak arus mudik di pintu keluar tol Pejagan diprediksi terjadi pada 28 Maret mendatang atau 4 hari sebelum Lebaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, para pemudik rela menunggu lebih lama di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga membuat para pemudik melakukan perjalanan lebih awal. Hal ini seiring dengan dimulainya liburan sekolah sejak 21 Maret hingga 8 April mendatang. Puncak arus mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen diprediksi mulai 28 Maret 2025. Jumlah penumpang yang melakukan perjalanan per hari mencapai kurang lebih 25.000 orang. Guna mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 362 kereta tambahan dengan total 1.858 perjalanan kereta api. Sementara itu pemirsa, di Terminal Kalideres juga mulai diramaikan pemudik, terutama pemudik dengan tujuan ke Padang dan Palembang. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan dan lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Peningkatan pemudik sudah mulai terlihat sejak Jumat minggu lalu. Diperkirakan 1.200 penumpang maksud kami akan berangkat keluar Jakarta hari ini dan puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Maret 2025. Sementara itu penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pemirsa terus mengalami peningkatan. Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terlihat sejak Sabtu kemarin. Bahkan untuk permintaan extra flight naik dalam 2 hari terakhir dengan jumlah permintaan mencapai 900 pesawat. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati calon penumpang. Hal ini terlihat di antrean counter check-in. Penumpang didominasi oleh pemudik yang akan merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman. Selain itu ribuan penumpang kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali terus tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari data pelabuhan selama 24 jam terakhir tercatat sebanyak 44.662 penumpang telah tiba di Pelabuhan Ketapang. Untuk mengurai penumpukan dan antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali, pihak Pelabuhan ASDP Ketapang menyiapkan sebanyak 54 armada kapal feri dan mengoperasikan sebanyak 32 kapal untuk melayani angkutan mudik saat ini. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo menyebutkan para pengusaha tanah air menjamin adanya pembayaran. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Sindo Malam.